Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi kita tentang progres legislatif, ya. Di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengontrol APBD, ya, di catatan saya di absensi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam proses tugas dan fungsi legislatif. Ya, kalau Anda pahami bahwa anggota legislatif itu kan wakil sampean sih, ya. Nah, mosok wakil kok jalan dewe, mlaku dewe. Mosok ana tugas kok ngomong mlaku dewe. Pasti harus ada hubungan sinergitas, kolaborasi yang harus berjalan. Jadi jangan sampai wis dadi DPR ya wis, kan apa-apa, kan obon untuk masyarakat. Kan enggak seperti itu. Makanya dibutuhkan sebuah kesadaran bagi anggota legislasi atau masyarakat juga. Iki negara ini yang menjadi tuan itu kesampaian. Mereka itu hanya wakil, presiden itu hanya pelayan, ngerti ya? Eksekutif itu adalah pelayan. Anda menjadi pemerintahan, susun pemerintahan belajar sekolah jadi pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umat. Pekerjaan Anda itu nanti adalah melayani masyarakat. Kalau Anda bekerja di bidang pemerintahan. Nah, pemerintahan itu bisa secara formal, bisa secara informal dan sebagainya. Kalau informal bisa Anda menjadi aktivis, menjadi penggerak desa, menjadi LSM, menjadi anggota dewan, menjadi peneliti, menjadi dosen. Itu adalah bagian dari itu. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan legislatif. Jadi misalnya ada kebijakan pemerintah yang diutarakan oleh yang lagi tren sekarang di pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya, terkait jam kuliah, jam belajar, jam sekolah. Ya. Dia mencoba melempar sebuah gagasan, ide, kebijakan bahwa sekolah itu akan dimulai jam 6 pagi. Tentunya ketika kebijakan itu diterapkan pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, dan itu kalau dilaksanakan benar akan membawa dampak perubahan yang tidak hanya siswanya. Nah, nek sekolah mulai jam 6, gurune budal jam piro, muridé budal jam piro, ibumu sing masakno awakmu sing ya iku tangi jam piro. Nah, nek awakmu kuliah jam 09.00, tangimu jam 07.30 gak masalah kan ya. Tapi nek iku mlebune jam 6. Ya apa rek? Terus gak sarapan, Pak. Ya wis gak apa-apa menyono makan siang gratis. Nah, nek mahasiswa, ono enggak? Nah, ketika kebijakan itu akan dibuat, diframingkan, dilontar kepada masyarakat, ada diskusi, ada pendapat masyarakat setuju enggak, ya nggak apa-apa, aku seneng karena saya berharap ketika itu jamnya pagi orang akan disiplin. Jadi gelem gak gelem nek awakmu misalnya janjian isu kan kudu berdalih tang isu rek, iya kan? Alah Pak San biasa lo nyawantai masih jam 10 lo gak apa-apa, iya wis enakmu akhirnya. Lah kon kena Bu Hikmah jam itu tet nggo kene awakmu kan wis terang-terang jam itu ya. Ayo aku biyen kaya Bu Hikmah ngono, tak delok arek wadah ngono ya karepmu rek. Dulu itu saya sejak pindahan dari Pasuruan sini itu 5 menit sebelum jamnya saya harus ada di tempat. Terbiasa. Tak delok-delok sesuwe kok aku remek dhewe karo arek yo rek. Gak kampuse, gak mahasiswane, gak liyane kok ngono. Prosoku aku akas dhewe kok cek. Kadang tak telat-telati kok cek ngisi iyo keren kemunduran. Saya dulu setiap kegiatan apapun paling lambat 5 menit sebelum acara saya pasti harus ada kegiatan apapun.
misalnya acara 15. Dan itu menurut saya adalah bimbingan ketika saya sekolah dulu. Dulu kalau Anda adik waktu SD atau kecil waktu itu, ono nggak piket nyapu kelasmu? Iku tak ewangi setengah 6 guru jam kuliah, guru jam sekolah aku budal dhisik. Tangi turu sholat langsung bret nang sekolah nyapu-nyapu. Mari nyapu-nyapu mau boleh mandi budal sekolah. Itu didikan waktu sendiri. Jadi tangi turu subuhnya langsung nang sekolah nyapu mari nyapu jam setengah itu balik mulai jam itu balik nang sekolah lagi. Sampai ngono ya gak apa-apa budal sekolah jam 7:30 kok mari tak tas langsung nyapu-nyapu. Aku gak rek guru ngadus guru ngopo nyapu sekolah dhisik marung mulai balik ngono ya. Itu membentuk disiplin. Itu contoh harapan kebijakan itu bisa terbentuk karakter kedisiplinan untuk nek sampean gak disiplin ya semua. Nah, contoh dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan diterapkan itu mungkin mendapat tanggapan pro dan kontra. Inilah yang namanya partisipasi masyarakat. Sebelum kebijakan itu diterapkan, ada cek ombak, ada sebuah teskis, ada sebuah agenda setting yang dilontar pada masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan. Di kota Pemkot Mojokerto misalnya, ada perwali tentang jam belajar siswa. Siapa sih ngomongin kota? Nah, kota dulu itu jam 6 sore sampai jam 8 TV tidak boleh ada yang nyala. Waktunya belajar. Ada petugas dari RT RW yang mengawasi lingkungannya. Karena itu dilindungi oleh itu kan contoh kebijakan. Hal-hal yang seperti itu pelaksanaannya, pengawasannya itu masuk DPR. DPR itu gak mungkin bisa sendiri. Kalau ada pengawasan, ada pelaporan baru ada. Nah, terkait dengan itu maka harus ada partisipasi politik. Tidak hanya kebijakannya itu banyak sih. Jadi kesadaran dan partisipasi politik ini salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi. Jadi bupati, jadi legislatif gak sakarpe dhewe. Jadi setiap keputusan pemerintah itu dilaksanakan oleh pemerintah itu menyangkut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Saiki awak budal lawi iso ngomong gak kegandapan misalnya. Yo apa transportasi ini. Yo nek awakmu sepeda. Nah nek awakmu ngelen misalnya, numpak angkot misalnya, yo apa. Itu juga akan mempengaruhi karena kebijakan ngomong pemerintah, ngomong negara itu berkaitan dengan masyarakat, dengan publik. Maka masyarakat juga harus fair, artinya bisa disepakati, bisa menerima. Jadi kalau misalnya kampus atau saya memberikan kebijakan yang satu arah, pokoknya kon kudu nganut aku, nek gak nganut kata lulus dong, ya apa sampean. Kalau kamu tidak mengerjakan, saya tidak luluskan. Yo sakjane kudu ngono sakjane. Tapi kan kita harus demokratis. Kalau kita belajar, mestinya kita pakai aturan yang baik buruk, benar salah. Kalau salah katakan salah, walaupun pahit sekali. Ya mohon maaf, kamu tidak bisa naik wisuda tahun ini. Ya benar ya, kancamu wis wisuda, ya naik turun. Karena apa? Skripsimu dianggap tidak lulus. Kamu mengulang tahun depan. Yo, tapi nangis. Ya wis kaiso, nangis. Nah, itu seperti itu. Nah, ngomong kebijakan pemerintah juga seperti itu, pasti ada dampaknya, ada positif, negatifnya pasti. Ini gara-gara isu menghapus keputusan. Cerita-cerita. Itu banyak kebijakan-kebijakan yang barangkali itu bisa dilakukan. Karena setiap keputusan politik itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat harus ikut serta menentukan isi keputusan itu.
Yo aja ngono lah Pak, yo bertahap lah Pak. Kan dulu ya. Kok sampean ini, ayo pokoknya Juni harus selesai KKN. Ya apa sampean? Ya ngenyang ae. Kan ngono. Pak pripun nek iki skripsi ini dari tugas kemarin Pak Yuda itu sudah isi tugas itu. Ya enggak apa-apa. Tahun itu ya kan itu. Ada sebuah dialog, ada sebuah negosiasi, ada sebuah itu apa ya ngono ya. Kan gak iso sih istilah minggu misalnya pedae bane bocor moro mulai peda dirobyukno Bu meneh ganti sepedae pokoknya meneh ya apa besok ganti sepedanya baru kira-kira ya apa ibu tak golong komeng ibu Lando ya tau lan ngarep Lando lah wingi mari bayar yakin dipenuhi oleh orang tua tapi mungkin tidak bisa serta-merta hari itu juga. Ini sementara tambah lo dhisik lah, meneh ulang ngarep ae tak ganti sepedamu. Jaluk sepeda apa sih? Ono sing yo ono sing yo wis buang sepedamu ae budal. Ono ngene ya. Nah, itu kan butuh namanya partisipasi kebijakan. Nah, negara juga seperti itu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus disepakati oleh semua pihak. Ya, makanya mekanisme kenegaraan di negara itu ada trias politika itu. Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Ada namanya legislatif, eksekutif, yudikatif. Sehingga di dalam semua kebijakan atau apalagi kita menggunakan istilah demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat jare ini ngono apa mosok ngene iki wong mati urip apa jare Prabowo iya kematen rek wong Indonesia itu bermacam-macam siapapun pemimpinnya mimpin Indonesia nek gak wong bener-bener atine legowo jembar sembarang kali itu berkata Presiden Amerika jare Trump ngono ya wah wis kocak jajal sih dadi presiden Indonesia sak wulan ngene iso kepuyuh-puyuh barang apa kunjungan nang ngene irihan ngono bahasa marung nang Kalimantan wah nang Jawa ngene pripun Pak ngomong apa iki ngomong bahasa tok wis mbulek ya guru ngomong budayane sukune sumbung-sumbungan mana? Andai kata Pak Soekarno yang katanya orang hebat, coba misalnya masih hidup sekarang jadi presiden, goblok dada. Aku gak ngomong luar lagi. Pak Karno saja, gandeng nombek Gus Dur, gandeng nombek Habibie, dadi presiden saiki, lah goblok dada. Karena apa? Iya zamannya Gus Dur itu gak patek media sosial, Twitter, apa gak patek akeh. Ya, orang gak banyak. Yo bebas berbicara tapi gitu. Zamannya Pak Karno, negara dalane gurung dicor, Pak. Gurung ono Transjatim, gurung ono pesawat sing gede gurung ono TV, ono radio tok. Jadi sing kru informasi sing ono radio. Kon ngomong liwat sing ngomong lewat radio ku sapa gak iso. Lah saiki kabeh ceklane HP. Hari ini, detik ini, kamu mau misui Prabowo iso, tulisan Twitter. Matamu pijak Prabowo. Tulisan langsung kon, intelijen ini, teng. Mahasiswa sondi, mahasiswa Unim Pak, di pemerintahan. Langsung kon tarani. Atau nek gak percaya saiki, wali kota gak nyambut gawe pesta tok, tulisan ke Twitter, ke Facebook, langsung kon didoleki. Zaman ini Pak Karno ngono niku. Paling lak nulis tulisan nggo tembok, apa ngono. Wong liwat ket maca. Lah saiki tiap menit, tiap detik. Ini. Banyak sekali. Makanya zamane Pak Harto, masa enak zamanku tuh. Coba Pak Harto saiki dadi presiden. Mbak. Lak gopah kudu dalu to ngene. Iki gurung zaman sampean meneh.
Zamane wis serba teknologi, serba kemudahan. Sampeyan kepengin jepit gawe iki lho, jilbab sampeyan ngene wis ambek tutuk iso teko dhewe pling. Gitu. Kok iso Pak ngono? Check out, Shopee. Bisa kan? Ya nek jamane mbahmu pling iku jine rek ya. Ono setan sing ngeterno. Ini saiki kan gak ting. Bu, Mbak, paket. Kan ngono. Piro regane? 1.500 COD. Masalah tuku miti benik COD rek. Nah, sekarang kan gitu. Bukan hal-hal yang barang besar-besar. Zamannya Pak Harto pesen barang yang dikirim pos giro itu gede-gede rek. Dan barang tertentu saja. Lah saiki lho tingkat benik sing 1.500 uyah 2.000 COD. Pling pengin garam check out. Pling. Ini paket Pak. Apa iki Mbak? Pak garam. Ya. Iku ngomong kebutuhan ibu. Nek liyane. Ku jaman meneh ngono. Oke, kita kembali lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam negara demokrasi secara Indonesia itu setiap keputusan apapun dibuat pemerintah atau legislatif harus melibatkan partisipasi masyarakat biar itu ada, biar populis bisa diterima, biar itu kebijakan kita terapkan tidak ada konflik, tidak ada penolakan. Artinya kebijakan itu tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat. Artinya itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itulah fungsi daripada negara. Walaupun saya yakin negara tidak semua bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Dan tujuan negara itu adalah memfasilitasi biar tidak ada konflik antar individu, antar kelompok. Ada kekuatan yang memaksa sehingga orang itu harus patuh manut. Wis ngene ae pilihan iki. Nek nuruti sampean individu, jilbab sampean iki lho, wong enem iku warnane beda-beda. Delok ayo. Warnane coklat atau gelap, iku coklat cerah, iki coklat ngene. Lho, lha kok gak padha coklat? Itu lho, Rek. Nah wis padakna wis, putih semua. Biar seragam. Gelem gak gelem. Aku gak sowan nang putih, Pak. Nek usul wong aku iku kewemproy, Pak. Ngileran bisa. Oh. Kebijakan pemerintah juga harus seperti itu. Dengan demikian maka yang dimaksud partisipasi itu adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan mereka masing-masing. Ini surbakti barat. Dalam berbagai literasi maka dikatakan bahwa partisipasi itu dikategorikan sebagai perilaku politik warga negara. Nah, perilaku politik warga negara macam-macam. Ono sing apatis, ono sing ngereken, ono sing gak ngereken. Wes, contoh soal kasus ijazahnya Jokowi misalnya. Sini apa sikapmu ya apa sih? Kira-kira penting nggak? Bener nggak tujuannya? Kamu berpihak pada kelompok mana? Logikamu, hatimu, wes. Penting nggak? Kenapa kok saya di blow up? Pasti ada hal sesuatu yang itu mempengaruhi kebijakan. Ada yang mengatakan, wah ini nek bujuk berarti kan kebijakan ini salah, jabatannya tidak sah loh. Secara konstitusi, hukum ketatanegaraan dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh hal-hal yang itu nek ngomong isu dan fenomena. Misalnya kasus kebijakan visi misi kepemerintahan Prabowo makan siang gratis. Menurut Anda memang itukah kebutuhan masyarakat? Apa hal apa nanti? Nah, itu kan juga. Oke. Nah, permasalahan dalam kendaraan atau hal seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang anggota legislatif. Kalau kita bicara tentang pendapat, ya, partisipasi masyarakat,
secara konstitusi, secara individu kan tidak bisa dilaksanakan oleh negara, harus ada sistem, harus ada masalah gini, yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah itu adalah harus melalui partai politik atau kendaraan politik atau institusi yang menjadi wakil rakyat. Gak iso, nek ngomong individu yo gak mari-mari nek. Nek ngene yo bagaimana suara mahasiswa angkatan tahun 2023. Gak iso ngomong-ngomongan ini, gak iso ngomong selang, gak iso. Harus akomodir. Ini adalah suara dari mahasiswa angkatan 2003. IP 2003. Kalau saya dulu IP 98. Kalau saya di kampus saya dulu, saya termasuk IP 98. Anda IP 2003. Itu nggak bisa sama sekali. Kalau kita bicara negara, itu ada konstitusi yang mengatur harus melalui jalur-jalur kendaraan politik. Bisa melalui partai politik, bisa melalui jalur akademis, bisa juga bisa mengatasnamakan kelompok, sehingga nggak bisa cari individu, walaupun bisa juga pendapat itu dari individu, analis individu, dan itu dilegitimasi oleh kelompok itu, sehingga itu menjadi sebuah visi, sebuah ideologi yang dipahami. Misalnya kelompok partai ini memang sepakat dengan kebijakan negara tentang marka siapa, ono sih nggak setuju, akhirnya jadi oposisi, itu memang dinamika. Di dalam Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, tidak lagi dilaksanakan oleh MPR. Jadi konstitusi ini mengamankan bahwa kedaulatan rakyat itu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Pengisian jabatan politik atau rekening politik setiap perwakilan politik DPRD, DPD, DPRD sampai presiden itu dilakukan secara pemilu. Artinya mereka-mereka yang menjadi kendaraan politik, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan atau tempat menyampaikan aspirasi itu ya partai politik. Tapi kalau ngomong konstitusi ya partai politik. Misalnya orang menang bupati, mosok kon ketika kesalaman Gus Bara langsung yang jaluk Gus Bara, ya gak iso. Ya Gus Bara secara pribadi bisa. Gus Bara kalau nyulo kepingin ngenten kalau bayar kuliah mungkin uangnya secara pribadi. Tapi kalau Gus Bara sebagai bupati mengeluarkan kebijakan beasiswa bagi warga Kabupaten Mojokerto yang sedang kuliah 30% misalnya, itu kan barek lotung ya 30%. Tapi seluruh warga Kabupaten Mojokerto yang punya KTP Mojokerto dan kuliah dapat subsidi 30% dari anggaran pendapatan daerah APBD. Jadi ini SPP ini katakanlah 3 juta, lumayan Rek, oleh bantuan 600.000 tiap bulan. Walaupun tidak bisa memberikan banyak, tapi minimal memberikan stimulasi bahwa pemerintah itu fungsinya menyediakan pendidikan bagi warganya. Selama ini pemerintah daerah kan memberikan beasiswa, tapi kan tidak banyak, paling 10-20 mahasiswa. Tapi nek misalnya Allah mek 30%, tapi kan semua ya. Gak peduli bahkan kuliah gue negeri, bah swasta, pokoknya Kabupaten Mojokerto menunjukkan KTP kartu mahasiswa dapat subsidi 30% dari total SPP. Itu kan bisa juga. Nah, apakah bisa dijadikan kebijakan? Bisa. Akhirnya nek dirapat wis bagaimana kalau kita anggaran pendidikan kita alokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto, yang salah satunya adalah memberikan subsidi SPP 30% bagi mahasiswa yang sedang kuliah selama kuliah walaupun hanya 30%. Tapi nek 30% rek sing kuliah sak Kabupaten Mojokerto ono arek 2000 katakanlah wis gak sampai lah 1000 anak baca ngomong cewek yang sedang kuliah itu ada 1000. Kalau itu dikali 600.000 misalnya, terus ketemu biru
600.000 kali 1.000 kali 6 miliar ya. Oh, itu 6 miliar. Nah itu kalau kuliahnya petang tahun, loh setiap tahun kan juga bertambah. Berarti 6 kali 4 berapa? 2.400.000 kali 1.000. Berapa miliar sih sekarang? Berarti selama 4 tahun selama menjabat, setiap tahun APBD dikeluarkan untuk subsidi. Caranya piye? Ya pendataan baik. Jadi nanti setiap tahun, setiap bulan koyok santunan BLT nang desa iki lho, ngerti ya sampean. Setiap lansia dapat 300.000. Lalu setiap mahasiswa di mana saja, pokoknya KTP Mojokerto oleh rekening ditransfer oleh pemerintah daerah 600.000 untuk biaya. Ya apa nek ngono? Kira-kira awakmu kuliah di sangone teko Pemda ya apa? Seneng enggak? Bapak 600 gak cukup, wis bapakku sanggup gak ngurus 600 lotong kena kayak tuku pulsa. Lah. Tuh. Itu contoh. Nah itu bisa juga. Nah itu harus ada persetujuan masyarakat atau diskusi. Nah itu caranya ya apa? Harus ada caranya. Ya apa caranya itu dari kebijakan? Ya kamu harus menyampaikan pada partai-partai atau anggota dewan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ketika ada usulan pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait dengan kebijakan itu, mohon di baru bisa. Atau masyarakat membuat aksi-aksi. Awakmu dari masalah saya setuju Pak memberikan dukungan. Atau saya kan awakmu setuju tidak harus membuat aksi kan? Buat aja, buat akun nopo. Wis dadi. Nah, kaitannya dengan perubahan mendasar sistem pembangunan kita memang ya harus mau dan mau. Oke. Kemudian lemahnya kesadaran partisipasi masyarakat itu adalah biasanya tingkat pendidikan. Orang nggak banyak paham bahwa kita itu juga menjadi tuan, menjadi pemilik dan negara ini kan nggak pernah tahu. Terus apa sosok jari lah. Manut guys, ya juga. Nah, mana sampean mahasiswa pemerintahan, politik harus tahu. Kira-kira apa sih yang hari ini diterapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto selama 100 hari ini? Pernah nggak Anda berpikir bahwa sing digaungno oleh Bupati Gus Barai terkait dengan BPJS? Semua warga Kabupaten Mojokerto, pokoknya KTP Mojokerto BPJS itu gratis loh. Pernah enggak? Nah itu nanti misalnya sampai PPM ya, terkait dengan kebijakan pemerintah daerah mensubsidi BPJS masyarakatnya, coba Anda jadikan tema penelitian Anda. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan BPJS. Coba awakmu tes kis nang ngene desa iki. Iya Pak, jadi ngono tapi daftar ruwet, aplikasi ini gurung iso. Lah terus bagaimana masyarakat mriki Pak? Ya tasik dereng saged. Nah, oleh serius Pak cukup. Nah, awak misalnya masyarakat karena dikoar-koar di pemberitaan di media sosial, di Instagram bahwa itu sudah disahkan oleh pemerintah kabupaten, tapi baik ibumu sakit atau mungkin keluargamu sakit. Jare ini nek rumah sakit gak duwe BPJS pokoknya dudono KTP ini wis gak bayar. Kok aku ijin bayar? Siapa yang disalahkan? Loh aplikasi ini belum nyambung ya. Ya tunggal itu mang sampean KIP sampean lho. Pemerintah kan sudah memberikan sampean KIP, tetapi di sini kok belum diakui. Loh, apa masalahnya? Itu bisa kamu jadikan judul penelitian besok. Terkait aplikasi atau inovasi kebijakan pemerintah. Kenapa apa sih pemerintah pusat iki belum bisa menerapkan makan siang gratis? Wis pirang dino iki, wis pirang wulan iki. Saya delok nggo sekolahmu, di lingkunganmu sudah ada enggak makan siang gratis? Nah, kenapa belum berjalan? Nah, ini evaluasi terakhir hari ini.
kemarin sore bahwa Kemendagri, pemerintah daerah belum banyak yang mengajukan program kegiatan ini. Ya. Itu bisa diteliti. Oke. Kemudian lemahnya yang kedua, bahwa dalam kasus pemilihan kepala daerah ini juga banyak calon pimpinan daerah memiliki partai politik belum tentu akar masyarakat. Artinya partai politik hanya sebagai kendaraan. Cuma dewe direkomendasi dari partai politik. Saiki misalnya, karena sistemnya adalah koalisi, gak ada calon muda. Mestinya partai politik itu adalah sebagai tempat, ya, tempat mengkader, memunculkan pemimpin-pemimpin daerah. Tetapi selama ini Anda lihat pemilu ya apa? Apakah para calon bupati, calon gubernur itu benar-benar kader partai? Jarang. Bisa dikatakan berapa persen itu dia kader partai. Tapi dia harus mendapat rekom dari partai ini. Seakan-akan dia dilahirkan dari partai itu. Padahal hanya dia pengusungnya saja. Jadi lemahnya sekarang itu adalah bahwa partai politik itu mandul. Tidak bisa memunculkan sebuah kader yang murni. Itu adalah kader partai. Orang yang benar-benar mewakili masyarakat sesuai ideologi, sesuai visi misinya masyarakat, kelompok masyarakat yang terwujud di dalam partai politik. Ini lemahnya itu. Kemudian peningkatan kesadaran partai politik itu pertama harus ada kegiatan perilaku individu warga biasa yang dapat diamati, bukan perilaku tetapi sikap orientasi politiknya. Jadi Anda harus bisa melihat, wong itu kok semangat sih, Kenapa sih Roy Suryo itu kok watol belan? Ya wong sih ingin ada kepentingan untuk menjatuhkan apa-apa. Ada kepentingan politik yang diperjuangkan. Itu biasanya Anda harus paham. Lah aku sih wong itu kok nyidok ae. Ono kepentingan pasti ada. Ada yang dipertaruhkan, ono sing dikira ya. Kemudian ada juga yang kegiatan itu berhasil atau efektif maupun gagal itu mempengaruhi kinerja pemerintah. Oh ya, gak omon-omon toa, ngono ya. Ini buktine. Cari ini BPJS gratis, kok buktine aku gak ada BPJS nang anu kok bayar. Bener enggak itu dilaksanakan? Jadi kalau kita ngomong kesadaran itu memang harus masyarakat punya hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada mekanismenya. Jadi kayak kebebasan HAM misalnya. Yo kita memang diberikan kebebasan, tetapi kebebasan kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain juga. Nah, terus bagaimana menyalurkan hak kita? Yo harus ada aturannya, ada etikanya, ada adabnya dan sebagainya. Aspirasi juga seperti itu. Misalnya sampean ada, ya apa sih Pak Hima Prodi kok gak berjalan-jalan itu, ya apa caranya awak pendekatannya? Apa awak ngenteni diperintah oleh Prodi ini, apa kamu ngenteni di demo kancamu, apa kamu mengusulkan idemu sendiri? Anda harus kreatif. Bagaimana kamu memanfaatkan wadah organisasi persaudaraan itu menjadi sebuah pengalaman belajarmu, pengalaman dalam kehidupan. Nah, ini awakmu meneng-meneng ae ya wis ngene tok. Kuliah datang, duduk, diam, ngopi, pulang. Selesai. Kok ditakon kuliah ngerti dong? Temen sama Majapahit. Lho. Kafe ngarepe kok ejek ah. Kirangan nggih. Lho ya pres. Padha menoni ditanggae. Nih masjid kok niku piye nih? Sapa aja acak pun tinggal lho kirangan nggih Pak. Kita sebentar ya apa ya. Ada pengalaman yang sangat cerita. Oke, kemudian berikutnya adalah terkait dengan peranan partai politik, partisipasi masyarakat di daerah. Ini juga perlu dinamika. Yo ngomong ideal ya kurang ideal. Ya contohnya tadi dalam proses pilkades misalnya, apakah
calon kepala desa itu dicalonkan apa mencalonkan? Bupati, apakah dia mencalonkan apa dicalonkan? Iki wis bingung jawabmu ya. Ya mencalonkan diri Pak, kan aja dicalonno. Kalau dicalonkan berarti kan ada dukungan. Oh sampean ae aman dosa. Saiki kan aku duwe dhuwit rek. Piro? 1 triliun. Kira-kira cukup Pak? Ya cukup. Ayo tak ganteng. Mencalonkan. Nah, selama ini partai politik itu adalah mesin politik sistem partai. Jadi dibutuhno nek wayahe butuh tok. Mari ngene iki delok ngene iki partai politik lapo sih? Ada enggak kegiatan partai politik di kampungmu? Minimal pengurus tingkat desa ngadakno perkumpulan, rek ayo liwetan. Ada enggak? Wis ngomong liwetan lho, gak ngomong diskusi lho ya. Wis atau wis kedukuran. Ono enggak di daerahmu atau di lingkunganmu anggota dewan? Atau anggota dewan di daerahmu yang adakan pertemuan warga dengan pemilih? Ya ono Pak ngenteni duit reses. Oke, sampai di sini ya.